Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fawzus sa'id 'indahu fil azali kada syaqiyyu thumma lam yantaqili wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa. Di bait syairnya walam yakun mu'assirun fal ta'rifa. Di sini dirubah sedikit oleh syekh bihi walakin la yu'assir fa'rifa falaysa majburan wala ikhtiyara walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Fawzus sa'idi, bermula beruntungnya orang yang bahagia, indahu bagi Allah, fil azali itu pada azal. Artinya orang yang ditetapkan oleh Allah untuk bahagia, untuk menjadi penduduk surga di akhirat nanti, itu adalah ketetapan Allah yang azali. Kadza syaqiyyu, demikian pula orang yang asyaqi, orang yang sengsara. Yang dimaksud orang yang sengsara di akhirat nanti dengan masuk ke neraka adalah dengan ketetapan Allah baginya yang azali. Ketetapan Allah yang azali, yang tiada bermula. Summa lam yantaqili, kemudian tidak berpindah. Yang dimaksud tidak berubah. Apa yang ditetapkan oleh Allah tidak berubah. Iradah Allah atau masyiah Allah, qada dan qadar Allah, la tataghayyaru wa la tatabaddal, tidak berubah, tidak berganti. Apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang pasti terjadi, tidak dapat dirubah oleh doa, tidak dapat dirubah oleh sedekah, tidak dapat dirubah oleh berbagai bentuk ibadah apapun, sebanyak apapun. Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidaklah digantikan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Wa ma ana bizallamin lil 'abid, dan tidaklah Allah berbuat zalim bagi hambanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahabbul khalqi ilallah, makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, wa afdaluhum, dan paling utamanya mereka para makhluk Allah, ada beberapa di antara perkara yang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sa'altu rabbi salasan, telah memohon olehku akan Tuhanku 3 perkara, fa'atani wahidatan, maka memberikan padaku akan 1 perkara, fa'atani sintaini, maka memberikan kepadaku akan 2 perkara, wa mana'ani wahidatan,
dan tidak menerima akan doaku, tercegah dariku wahidatan akan satu perkara. Sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah agar supaya tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Umat Rasulullah ini didoakan oleh Rasulullah supaya tidak punah gara-gara tenggelam alias kelap. Kata Rasulullah, fa'ataniha, maka Allah memberikan akan aku akan perkara tersebut. Wasa'altuhu alla yuhlika ummati bis-sanah, dan aku memohon kepada Allah agar supaya tidak membinasakan, menghancurkan umatku ini dengan kelaparan. Fa'ataniha, maka Allah memberikan itu, mengijabah oleh Allah akan demikian itu. Maka umat Rasulullah ini tidak akan punah seluruhnya gara-gara kelaparan. Artinya punah secara keseluruhan gara-gara kelaparan tidak akan terjadi. Allah menjanjikan itu. Ya, kecuali kalau 1-2 orang lain ya. Mungkin terjadi kalau 1-2 orang. Tapi yang dimaksud secara keseluruhan Allah mengabulkan permohonan Rasulullah tersebut untuk tidak membinasakan seluruh umatnya gara-gara lapar. Dan yang ketiga, tertolak. Rasulullah bersabda, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, dan aku memohon kepada Allah agar supaya tidak menjadikan kesusahan atau kerusakan terjadi di antara mereka. Yang dimaksud, Rasulullah mohon kepada Allah supaya umatnya ini tidak saling berantem, berperang antar mereka, gontok-gontokan sesama. Tapi kemudian apa? Famana'aniha, kata Rasulullah, Allah tidak mengabulkan itu. Wa qala, dan berfirman oleh Allah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan suatu ketetapan, maka itu tidak akan tertolak. Kehendak Allah, ketetapan darinya tidak dapat dirubah dengan doa oleh siapapun yang berdoa, termasuk oleh seorang nabi, bahkan oleh seorang yang paling dicintai oleh Allah sekalipun. Kehendak Allah tidak berubah, karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Perubahan menunjukkan kebaharuan. Orang ulama kita, kalangan ulama tauhid, mengatakan, ingat ini kaidah, at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah paling nyata atau paling besar tanda-tanda kebaharuan. Perubahan itu adalah tanda paling besar atau paling nyata dari kebaharuan. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan? Karena dia apa? Berubah. Karena dia berubah, dan berubah itu menunjukkan kebaharuan. Tidak layak dituhankan, tidak layak untuk dituhankan. Berubah, sekarang nggak ada. Tadi siang ada,
Sekarang nggak ada. Adanya matahari di departemen store yang nyala. Siang ada, malam nggak ada. Datang bintang, bintang nyala. Siang nggak ada bintang. Malam datang bulan, siang nggak ada bulan, nggak nyala. Menunjukkan kebaharuan, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Para ulama mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Jadi perubahan itu adalah tanda nyata dari kebaharuan. Lanjut. Wa fawzus sa'idi, bahagianya, keberuntungan orang yang bahagia, ai zafaruhu, artinya keberuntungan orang as-sa'id, orang yang bahagia, wa najatuhu, dan selamatnya as-sa'id bi husnil khitami, dengan husnil khitam, was-sa'adatil ukhrawiyyati, dan kebahagiaan akhirat, la yatabaddalu, tidak berganti, tidak berubah. Mesti itulah yang terjadi. Orang ditetapkan oleh Allah pada azal mati dalam keadaan iman, mesti itulah yang terjadi, walaupun ini orang seumur-umur dalam keadaan kafir. Walaupun Allah menetapkan dia mati dalam keadaan beriman, maka itulah yang akan terjadi. Allah kalau menetapkan baginya untuk masuk ke surga, masuklah dia ke surga, la yatabaddal. Li'annahu amrun, karena dia perkara, amrun, li'annahu, karena dia, amrun itu perkara, qaddaruhullahu, telah menetapkan hu akan amr, Allahu, oleh Allah, wa alimahu, dan telah mengetahui oleh Allah hu akan perkara, wa sya'ahu, dan menghendaki oleh Allah akan itu perkara. Indahu, bagi Allah, fil azali, pada azal, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa taqdirihi, dan dengan ketetapannya atau pengaturannya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah, kita nggak pernah tahu. Bukti paling nyata sampai saat ini sekarang kita berada di tempat ini, apakah 1 tahun ke belakang pernah direncanakan oleh kita? Nggak tahu. Saat ini yang terjadi seperti ini keadaan kita, apakah itu semua betul-betul direncanakan sesuai keinginan kita seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba saya ada di sini, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tiba-tiba saya mengenal orang yang namanya Ammar, tidak pernah mimpi sedikit pun. Tiba-tiba saya kenal orang namanya Aflah, dari mana asalnya? Nggak pernah terpikirkan oleh kita. Semuanya baik. Bi'ilmihi wa qadarihi wa khalqihi wa taqdirihi wa masyiatihi. Demikian pula nanti ke depan di akhirat, apa yang akan terjadi di sana semuanya dengan ketentuan Allah. Tiba-tiba Ammar terdampar di sini. Ya, terdampar apa ini? Hah? Ammar terdampar apa? Masya Allah, nggak pernah tahu kita. Tidak pernah direncanakan apa yang terjadi sekarang ini oleh kita 10 tahun yang lalu. Jangan kata 10 tahun yang lalu,
Mimpi aja nggak pernah. Nggak pernah. Masya Allah. Bukti bahwa nanti ke depan pun akan terjadi seperti itu, bahwa ketetapan Allah yang berlaku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Walaupun berpesan ingin mati di wilayah anu, kalau Allah tidak menetapkan demikian, tidak akan terjadi. Lanjut. Fahuwa, maka dia Allah, yujiduhu, mengadakan oleh Allah, hu, akan itu perkara, al-amr bi qudratihil azaliyati, dengan kudrahnya Allah yang azali. Wa laysa lil 'abdi illa al-kasbu, dan tidak ada bagi hamba illa al-kasbu, kecuali kasab. Kasab makna harfiahnya usaha atau ikhtiar. Apa kasab? Tawjihul 'abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li. Tawjihul 'abdi, mengarahkan oleh seorang hamba, qasdahu, akan tujuannya, iradatahu, dan akan keinginannya, nahwal fi'li, terhadap suatu perbuatan, fayakhluqullahu 'inda dzalika, maka menciptakan oleh Allah akan itu perkara bagi hamba tersebut. Jadi hakikatnya kita apa? Hanya punya itu tawjih, mengarahkan keinginan kita, saya pengen ini, saya pengen itu, kita bikin rencana. Kata orang sekarang planning, nah apa itu? Hah? Perencanaan, apaan pula? Adapun kejadiannya yang pasti terjadi adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya yang azali dan dengan kudrahnya yang azaliyah. Lanjut. Wa kadza syaqiyyu, dan demikian pula syaqiyyu, orang yang sengsara, ai wuqu'uhu, artinya terjatuhnya asyaqi fi su'il khatimati, dalam buruk penutup, su'ul khatimah artinya ditutup umurnya dalam keburukan, wal wafatu 'alal kufri, dan mati di atas kekufuran, amrun, itu perkara, la yatabaddalu, tidak berganti oleh itu perkara, li'annahu, karena dia, amrun, itu perkara, qaddaruhullahu, telah menetapkan akan itu perkara, Allahu, oleh Allah, wa 'alimahu, dan mengetahui oleh Allah akan itu perkara, wa sya'ahu, dan menghendaki oleh Allah akan itu perkara. Summa, kemudian, ay fil azali, artinya pada azal, lam yantaqili, ay la yatahawwalu, artinya tidak berganti atau tidak berubah, wala yanqalibu, dan tidak berganti, asyaqiyyu, seorang yang sengsara, anis syaqawati, dari kesengsaraan, ila sa'adati, kepada kebahagiaan, masa'a, bagaimanapun dia berusaha, apapun yang dia perbuat, berdoa sebanyak apapun, bersedekah sebanyak apapun, ketetapan Allah yang berlaku. Mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi Muhammadin Taha, amin.
Kama anna sa'ida, sebagaimana sungguhnya seorang yang bahagia, la yanqalibu, tidak berubah oleh as-sa'id syaqiyan, menjadi sengsara. Apa yang ditetapkan oleh Allah pada azal, bahwa dia menjadi ahlul jannah, maka jadilah dia ahlul jannah, tidak akan berubah menjadi ahlus syaqawah atau ahlun nar, tidak akan berubah seperti itu. Ketetapan Allah yang berlaku. Wa hadza, dan ini pendapat, huwa dialah mazhabul asy'ariyati, mazhab asy'ariyah, fi tafsir syaqawati, di dalam tafsir makna asy-syaqawah was-sa'adati, dan as-sa'adah, alladzi tadammanahu an-nazmu, yang mencakup akan makna tafsir tersebut an-nazmu oleh nazam bait syairnya itu tadi, fawzus sa'id 'indahu fil azali kadza syaqiyyu summa lam yantaqili. Jadi bahasanya terkait dengan azalinya, apa yang ditetapkan oleh Allah pada azal, maka itulah yang akan terjadi terkait dengan as-sa'adah atau asy-syaqawah. Wa ammal maturidiyatu, dan adapun kaum maturidiyah, sama juga dengan asy'ariyah, sama ahlus sunnah. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Demikian dikatakan oleh al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ketika disebut nama ahlus sunnah, maka mereka adalah siapa? Asy'ariyah, maturidiyah. Fal asy'ariyyu maturidiyun wa qul al asy'ari al maturidi asy'ariyun la tubal. Fal asy'ariyyu maturidiyun wa qul al maturidi asy'ariyun la tubal. Enggak hafal kamu ya? Enggak hafal, Mar? Enggak ada suaranya. Jumhuru hadhil ummatil asy'ariyah hujajuhum qawiyatun wasafirah a'immatun akabirun akhyaru lam yuhsihim bi'adadin dayaru. Hafal dai? Wa ammal maturidiyatu, dan adapun al-maturidiyah juga ahlus sunnah, fas-sa'idu, maka seorang yang bahagia, wasyaqiyyu, dan seorang yang sengsara, indahum, menurut mereka al-maturidiyah, huwa dia as-sa'id aw asy-syaqi, man kana, ada siapa orang, karena yang ada dia as-sa'id aw asy-syaqi bihasabil zahiri, dengan perhitungan zahirnya, kadzalika, seperti itu. Jadi kata al-Maturidiyah, orang yang as-sa'id itu yang terlihat sa'id, asy-syaqi itu yang terlihat asy-syaqi. Falidzalika, maka karena itu, qalu, berkata oleh mereka al-Maturidiyah, as-sa'idu, seorang yang bahagia, qad yashqa, bisa jadi sengsara. Wa kadzalika, dan seperti itu al-aqsu, kebalikannya, orang yang sengsara bisa jadi bahagia. Karena yang dipandang oleh al-Maturidiyah apa? Zahirnya aja. Fayukhtamu, maka ditutup
liman 'asha mu'minan, bagi orang yang asya telah hidup ia mukminan dalam keadaan mukmin bil kufri dengan kekufuran, kama annahu sebagaimana sungguhnya qad yuhtamu dapat ditutup liman asya bagi orang yang telah hidup alal kufri di atas kekufuran bil imani dengan keimanan. Zahirnya dia mukmin, panjang hidupnya secara zahir dia mukmin, bisa berubah. Nah gitu kata Maturidiyah, bisa berubah menjadi kafir di masa hidupnya, yukhtamu lahu 'alal kufr, sehingga dia ditutup di atas kekufuran. Demikian pula sebaliknya, orang seumur hidupnya kafir, bisa jadi dia menjadi orang yang sa'id, yaitu dijadikan oleh Allah di akhir hidupnya orang mukmin dan dia mati dalam keadaan imannya itu. Fatabayyana, maka jelaslah annal khilafa, bahwa perbedaan bainal asy'ariyati antara kaum Asy'ariyah wal Maturidiyah dan Maturidiyah fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah lafziyyun, secara lafaz saja, wa laysa khilafan haqiqiyan, bukan perbedaan hakiki. Hanya dalam Asy'ariyah memandangnya kepada apa yang azali dalam ketetapan Allah terhadap orang sa'id atau syaqi tersebut. Hanya di situ saja. Bagi kaum Maturidiyah pun apa yang ditetapkan oleh Allah pada azal tidak akan berubah, sama keyakinan seperti itu. Nah, jadi ini namanya khilafun lafziyyun, ittifaqun fil ma'na, hanya perbedaan secara lafaz saja tetapi hakikat kandungannya sama. Itu semua terjadi apapun yang ada pada alam ini dengan ketetapan Allah. Ada orang menjadikan mukmin dengan ketentuan darinya. Sebagian lainnya manusia dijadikan kafir oleh Allah juga dengan ketetapan darinya. Gitu. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, memberi petunjuk oleh Allah akan orang yang ia kehendaki, wa yudhillu may yasha, dan menjadikan sesat oleh Allah may yasha, akan orang yang dia kehendaki. Masya Allah, semuanya dengan ketetapan Allah. Maka pujilah Allah, kita dijadikan orang-orang mukmin beriman. Itu nikmat besar. Alhamdulillah, itu nikmat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatul iman wal Islam. Masya Allah. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid wa yahkumu fi khalqihi bima yasha, la yarju thawaban wa la yakhafu iqaban, wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, mawjudun qabla al-khalqi, laysa lahu qablun wa la ba'dun wa la fawqun wa la tahtun wa la yaminun wa la amamun wa la khalfun wa la kullun wa la ba'dun wa la yuqalu mata kana wa la ayna kana wa la kayfa kana wa la makan, qawwana al-aqwan wa dabbara az-zaman, la yataqayyadu biz-zaman